Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Hadirin jamaah Masjid Sinon Nurul Iman di Rumah Sakit Dustira Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut merilai siaran kita ini, pemirsa beberapa stasiun TV yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kita yang dibahas di Masjid Al-Muhajirin Cimahi ya, dengan judul orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Beberapa amalan yang menyebabkan kita dirahmati oleh Allah sudah kita terangkan. Kita lanjutkan. Salah satu di antara amalan yang mengundang rahmat Allah adalah mendamaikan dua orang saudara kita yang tadinya bermusuhan atau berselisih paham atau parasea, pagetreng, saling benci, saling dengki, saling memusuhi. Padahal mereka sesama mukmin, maka wajib untuk kita damaikan. Mendamaikannya mengundang turunnya rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah di dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Faslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Orang mukmin itu hanyalah bersaudara sesama mukmin itu. Maka damaikan di antara saudara kalian yang sedang berselisih, yang sedang bertengkar. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat. Ayat ini menjelaskan banyak faedah. Salah satu di antaranya adalah mendamaikan dua orang yang saling bermusuhan bisa mengundang turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah diterangkan lafaz la'alla dalam Al-Quran maknanya pasti. La'allakum turhamun, pasti kamu ini akan dapat rahmat kalau kamu mendamaikan dua orang saudara yang saling bermusuhan. Makanya banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk mendamaikan saudara-saudara kita yang bermusuhan ini. Seperti Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat yang pertama, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum in kuntum mu'minin. Ayat ini menjelaskan mendamaikan dua orang saudara yang bermusuhan itu tanda dari iman, sebagian dari iman. Kata Allah, fattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan damaikan di antara dua saudara kalian yang berselisih in kuntum mu'minin, kalau kalian orang yang beriman. Dan ini menjelaskan bahwa mendamaikan dua orang saudara yang bermusuhan itu bagian dari iman. Seperti bagian dari iman dari aspek lainnya Allah menyatakan wa tawakkal 'ala Allah in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian kepada Allah kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Ini juga
Wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Damaikan di antara dua saudara kalian yang sedang berselisih kalau kalian benar-benar orang-orang mukmin. Dalam surah Al-Hujurat ayat 9 Allah menyatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukmin yang saling berselisih, yang saling berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikan di antara kedua-duanya. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai cara yang tadinya hukum asalnya terlarang, tapi dalam rangka mendamaikan dua orang yang berselisih, cara yang tadinya terlarang pun dibolehkan. Contohnya apa? Contohnya pertama, berbisik-bisik. Ketika kita ngumpul 4-5 orang atau lebih, nggak boleh kita berbisik berdua. Yang lain tidak dilibatkan, nggak boleh. Itu adalah hasutan setan. Cara setan untuk menimbulkan kesedihan di antara sama mukmin itu begitu. Karena orang yang tidak dilibatkan dalam bisik-bisik itu kan curiga aya naon ieu teh. Haharewasan di hareupeun urang. Seolah-olah orang teh dianggap kan gitunya. Maka Allah menyatakan innama najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya bisik-bisik itu dari setan. Untuk apa? Liyahzunal ladzina amanu. Agar orang-orang mukmin merasa sedih dengan bisik-bisik itu. Jadi dilarang haharewasan. Dilarang berbisik-bisik. Ini hukum asal. Kecuali kalau berbisiknya itu dalam rangka mendamaikan dua orang saudara yang tadinya sedang berselisih. Haharewasan. Oke, mangga. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa 114. Kata Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsiri min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisik-bisik mereka. Bisik-bisik rata-rata buruk, terlarang. Kecuali dalam 3 hal. Pertama, man amara bisodaqatin. Orang yang memerintahkan untuk bersodakoh. Boleh bisik-bisik, tuh kasih si itu tuh. Kasihan, tegaduh ongkos, karunya gitu. Bisik-bisik, ya itu bagus. Atau menyuruh orang itu berbuat ma'ruf di hadapan orang, bisi malu gitunya. Maka kita berbisik untuk menyuruh dia untuk melakukan kebaikan. Dan yang ketiganya au islahin bainan nas, atau dalam rangka mengislahkan di antara sesama manusia yang sedang berselisih. Maka berbisik-bisik saat itu boleh. Ini yang pertama. Saking pentingnya mengislahkan antara dua orang yang berselisih, maka berbisik-bisik pun dibolehkan. Ini yang pertama. Kedua, boleh juga melakukan hal yang terlarang ketika mendamaikan orang yang berselisih dalam bentuk berdusta. Berdusta kan hukum asalnya dilarang ya. Tapi ada yang dibolehkan. Apa saja yang dibolehkan? 3 juga. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas
wa yaqulu khairan wa yanmi khairan. Bukanlah termasuk dusta kalau berbohongnya itu dalam rangka mendamaikan di antara dua manusia. Itu dibolehkan. Umpamanya si A dengan si B ini berselisih, bermusuhan. Kita ingin mendamaikan. Tapi harus berbohong. Umpah kita bilang ke si A, tadi saya ketemu si B, salam dari si B. Padahal tidak tuh. Kata si A, oh iya terima kasih, salam lagi. Kita menyampaikan kalau salam ke si B tidak berdusta kan? Karena benar si A ngirim salam ke si B. Maka akhirnya yang tadinya bermusuhan menjadi damai kembali. Maka berdusta dalam rangka mendamaikan juga dibolehkan. Dan ini menunjukkan apa yang hukum asalnya haram tidak boleh. Lalu dibolehkan untuk tujuan tertentu, maka menunjukkan tujuan tersebut sesuatu yang agung. Mendamaikan adalah sesuatu yang agung. Dibolehkan berbohong. Dan dibolehkan juga dengan cara-cara berbisik ketika melakukannya. Oleh karena itulah maka kita melihat agungnya bermusuhan itu, agungnya mendamaikan itu sampai dibolehkan hal yang tadinya terlarang. Seperti berdusta dan juga berbisik-bisik yang tadi diterangkan. Itu yang keduanya. Yang ketiganya, berbisik-bisik ini, bukan berbisik, mendamaikan dua orang yang berselisih ini, pahalanya amat sangat besar. Sebesar apa? Sebesar orang yang melakukan saum sunnah dan sholat tahajud di malam harinya. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Kata Nabi SAW, hadis ini diterima dari Abu Darda radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih sebagaimana diterangkan dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bi afdhala min darajati siyam was shalah was sadaqah. Qalu bala ya Rasulullah. Qal islahu dhatil bain wa fasadu dhatil bain al-haliqah. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian sebuah amalan yang lebih afdal. Lebih afdal itu lebih utama dibanding pahala saum, pahala salat, pahala sedekah. Maksudnya saum sunat, salat sunat, dan sedekah yang sunnah. Kita tahu saum sunat itu luar biasa keutamaannya. Bisa menjauhkan orang dari azab neraka. Man shoma yauman fi sabilillah, siapa orang yang saum sehari saja di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan antara dia dengan neraka. Dalam hadis lain, ja'alallahu bainahu wa bainar khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Allah akan buat parit yang memisahkan antara dia dengan neraka sejarak langit dan bumi. Ini umumnya saum termasuk saum sunnat. Imran bin Husain datang, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wa ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku akan masuk surga dengan amalan itu. Apa kata Nabi SAW? Fa'alaika bisyam.
la mithlahu. Kalau gitu kamu harus saum. Saum itu tidak ada bandingannya. Ini menunjukkan saum menjadi penyebab pelakunya masuk surga. Saum menjadi penyebab orang itu dijauhkan dari api neraka. As-saum asyamu junnatun yastajinnu bihil amdu minan nar. Saum itu perisai. Seorang hamba melindungi dirinya dari api neraka dengan perisai tersebut. Ini keutamaan saum secara umum termasuk saum sunnah. Salat sunnah luar biasa. Kata seorang sahabat, ketika sahabat itu kan membantu Nabi SAW. Apapun yang Nabi SAW butuhkan, beliau bantu. Kata Nabi SAW, sal, minta kamu kepadaku. Minta upah, minta apa saja. Orang ini menjawab, enggak. Saya enggak minta apapun. Oleh Nabi didesak minta, pokoknya minta. Sampai orang itu melihat tidak ada kemungkinan lain selain meminta kepada Nabi SAW. Tidak bisa menghindar. Tapi apa yang dia katakan? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta agar aku tetap bisa mendampingi engkau di surga nanti. Mintanya kekeh minta akhirat, enggak mau minta dunia. Ikhlasnya orang ini begini. Apa kata Nabi SAW? Fa'inni ala dzalika bikathratis sujud. Kalau gitu bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mencantumkan hadis ini dalam kitab Bulughul Maram bab salat nawafil. Bab salat sunnah. Yang dimaksud perbanyak olehmu sujud maksudnya salat. Salat disebut sujud. Karena sujud adalah gerakan yang paling inti di dalam salat. Kadang-kadang salat hanya disebut sujud. Kadang hanya disebut ruku. Seperti tarahum ruk'an sujada. Engkau lihat para sahabat itu ruku dan sujud. Maksudnya salat. Warka'u ma'arrokin, rukulah kalian bersama-sama orang yang ruku. Maksudnya salat. Kadang salat disebut sujud saja, kadang disebut ruku saja, karena itu gerakan yang paling inti dalam salat. Fa'inni ala dzalika bikathratis sujud. Bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud. Maknanya perbanyak salat. Yang dimaksud memperbanyak salat, salat sunat. Karena salat fardu mah nggak bisa diperbanyak, tetap hanya 17 rakaat. Nggak bisa lebih. Lebih bukannya pahala, tapi dosa. Derjam sakia salat 5 rakaat. Salat apa? Salat fardu. Naon kan tadi asar sudah, maghrib belum. Pokoknya salat dosa. Karena menambah-nambah syariat. Salat apa jam segini? Nah, jadi memperbanyak salat maksudnya salat sunat. Kalau salat sunat tak terbatas. Maka fa'inni ala dzalika bikasratis sujud. Bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak salat. Salat sunat. Dan ini menjadi dalil salat sunat menjadi penyebab orang itu tinggi kedudukannya di surga bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya salat sunat tuh. Belum lagi Nabi SAW menyatakan siapa orang yang memelihara 10 rakaat salat. Maksudnya salat rawatib. Allah akan buatkan bagi dia satu istana di surga. Jadi ini menunjukkan salat sunat. Apalagi tahajud. Salat sunat apapun. Saum sunat. Sedekah sunat itu luar biasa agungnya. Luar biasa pahalanya.
Tapi ternyata ada yang lebih besar daripada ibadah sholat sunat, saum sunat, atau sedekah yang sunat. Yaitu apa? Hadis ini menyatakan, ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis siyam wa shalah wa sedekah. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian satu amalan yang lebih utama dibanding derajat saum, sholat, dan sedekah. Yang dimaksud derajat sholat, saum, dan sedekah itu pahalanya lebih banyak, lebih besar dibanding pahala sholat sunat, saum sunat, ataupun sedekah sunnah. Jangan tertipu dengan kata sunnah. Kalau sunnah berarti pahalanya teu sabaraha. Sabaraha. Tadi kan dijelaskan, memelihara sholat sunat bisa menyebabkan seorang sahabat bisa mendampingi Rasul SAW di surga. Menjaga sholat sunat rawatib aja dibuatkan kapling istana megah di surga gitu ya. Itu luar biasa. Tapi ada yang lebih luar biasa daripada sholat sunat, saum sunat, sedekah sunat. Apa itu? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Ditawarkan, mau gak aku beritahukan amalan yang lebih hebat daripada saum, sholat, dan sedekah? Ya mau. Lalu Nabi SAW menyatakan, islahu dzatil bain, yaitu mengislahkan, mengakurkan dua orang yang tadinya berselisih. Lihat, ternyata mendamaikan dua orang yang berselisih itu luar biasa hebatnya. Pertama tadi mengundang turunnya rahmat Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, waslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Damaikan tuh dua orang di antara saudaramu agar kamu dapat rahmat. Pertama, mendamaikan dua orang yang berselisih itu bisa memperoleh rahmat dari Allah. Kedua, mendamaikan orang yang berselisih itu bagian dari keimanan. Allah menyatakan dalam surah Al-Anfal yang tadi disebutkan, faslihu dzata bainikum wattaqullah in kuntum mu'minin. Damaikan di antara saudara kalian yang berselisih. Kalau kamu benar-benar orang yang beriman. Mendamaikan dua orang yang berselisih itu wujud adanya keimanan. Bukti adanya keimanan. Bagian dari keimanan. Yang ketiganya, saking hebat dan agungnya ini mendamaikan dua orang yang berselisih, sampai bohong pun boleh, bahkan berbisik-bisik pun boleh. Dua amalan yang hukum asalnya haram, terlarang, demi hal ini jadi dibolehkan. Ini agungnya mendamaikan. Nah, yang keempatnya yang barusan, ternyata mendamaikan dua orang yang berselisih, pahalanya lebih besar. Yang dimaksud bi afdhala, lebih afdal, lebih utama, min darajatis siyam wassalah wassadaqah, lebih utama daripada derajat saum, salat, dan sedekah. Maksud lebih utama, aktsaruha ajra, lebih banyak pahalanya. Lebih banyak ampunan yang Allah turunkan kepada dirinya, kepada orang tersebut. Dan yang dimaksud darajat pahala. Pahala saum, pahala sholat, pahala sedekah. Sudah kita ketahui luar biasa hebatnya. Kalah oleh pahala mendamaikan dua orang yang berselisih. Sebaliknya, kata Nabi SAW, wa fasadu dzatil bain al-haliqah. Merusak hubungan baik dua orang mukmin, tadinya bersahabat, tadinya akur, tadinya bersaudara, tadinya dekat, oleh kita dirusak dengan cara namimah, ngadu-ngadu domba, dengan cara dihasut, dikompori, diprovokasi. Orang yang tadinya damai menjadi bermusuhan, yang tadinya saling menyayangi, mencintai, menjadi saling membenci. Yang tadinya saling simpati dan empati menjadi antipati. Itu merusak hubungan.
Apa kata Nabi SAW? Wa fasadu dzatil bain al-haliqah. Merusak hubungan baik dua orang muslim itu al-haliqah. Al-haliqah itu tukang cukur. Halak itu maknanya botak, gundul. Kalau kita umroh atau haji gitu ya. Semoga yang hadir di sini suatu saat Allah panggil ke sana untuk umroh atau haji. Rukun terakhir dari umroh atau haji itu adalah tahallul. Tahallul itu maknanya penghalalan secara bahasa. Karena umroh itu dimulai oleh ihram, pengharoman. Diakhiri oleh tahallul, penghalalan. Pengharamannya berupa niat memulai ibadah umroh di miqat. Miqatnya tergantung dari mana kita datang. Begitu niat itu ihram. Kenapa niat itu disebut ihram? Karena niat itu mengharamkan beberapa hal yang tadinya halal. Tadinya halal cukur rambut, gunting kuku, nyabutan bulu kelek halal. Nggak boleh jadi haram. Tadinya halal pakai parfum, setelah ihram nggak boleh pakai parfum. Tadinya halal laki-laki pakai kopiah, pakai baju biasa. Setelah ihram nggak boleh pakai kopiah, nggak boleh pakai sorban, nggak boleh pakai topi, nggak boleh pakai pakaian biasa. Yang harus dipakai hanya dua helai kain ihram yang tidak berjahit. Tadinya sebelum ihram boleh melakukan hubungan suami istri, melamar atau nembak. Kamu mau jadi istri saya mumpung di depan Ka'bah? Lagi umroh nggak boleh, haram. Atau mengadakan akad pernikahan, atau menjadi saksi pernikahan, atau menjadi wali pernikahan. Makanya anehnya ayah program umroh plus akad nikah. Orang akadnya di depan Ka'bah biar barokah. Barokah dari mana? Gak ada sunnahnya melakukan akad di depan Ka'bah. Nabi, para sahabat, semua para ulama gak ada yang akad di depan Ka'bah. Itu pertama. Kedua, memang bakal diantap ku askar gitu. Udah kita duduk meja sedikit KUA, pengantin, wali dan saksi. Meren dibubarkan maku askar. Nanaonan eta kayak gitu. Tidak tahu situasi di sana bagaimana. Hadiri ikutilah umroh plus akad nikah gitu. Si KUA oge diumrohkeun ku panganten. Nggak bisa tuh. Jadi yang tadinya halal menjadi haram setelah ihram. Oleh karena itulah maka niat yang dilakukan di miqat disebut ihram karena niat itu mengharamkan beberapa hal yang tadinya halal. Maka selama umroh kita haram 7 perkara yang tadinya halal ya. 7 perkara yang tadinya halal menjadi haram terus sampai tawaf, sampai sa'i. Setelah sa'i baru terakhir tahallul. Tahallul itu dalam bentuk pencukur rambut. Jadi secara bahasa tahallul penghalalan. Jadi diawali oleh pengharaman, setelah dicukur halal lagi yang 7 terlarang tadi. Setelah dicukur mangga sebrotkeun tah parfum saboto, ya. Mangga rek gunting kuku jeung jari-jarina ulah ketang. Dolim eta mah nya. Mangga rek ngalakukeun hubungan suami istri, mangga rek nembak ahwat anu tadi diincer. Mangga semua yang laki-laki yang tadinya hanya pakai kain ihram boleh pakaian bebas lagi, boleh pakai topi lagi, boleh pakai sorban lagi bebas ya. Makanya tahallul disebutnya, penghalalan. Apa bentuk tahallul? Dicukur. Ada 2 macam dicukur, bisa qasar, bisa halaq. Qasar memendekkan rambut. Tapi harus merata, tidak boleh tilembar tos, banyak yang begitu tuh. Tidak sah. Harus rata. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam anil qaza.
Nabi SAW melarang qazak ketika dicukur. Qazak itu tidak merata ketika dicukur rambut. Dilarang oleh Nabi SAW. Untuk wanita minimal sebuku jari tek-tek potong secara merata ujungnya. Nggak boleh 3 helai, udah nggak boleh. Itu namanya qasar. Yang kedua halaq. Halaq itu botak gundul. Karineke. Herang, mencrang gitunya. Nah, tapi itu khusus laki-laki, wanita jangan botak. Yang lebih utama adalah halq. Allah menyatakan, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang terakhir, muhalliqina ru'usakum au muqassirina la takhafun. Kalian membotaki kepala kalian atau memotong pendek dalam keadaan kalian tidak takut. Disebut halaq terlebih dahulu daripada qasar, menunjukkan halaq lebih utama. Kata Rasul SAW, rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang yang dibotak ketika umroh atau haji. Ada sahabat yang tidak dibotak. Wal muqassirina ya Rasulullah, apakah yang qasar yang dicukur pendek juga ya Rasulullah? Nabi SAW menyatakan rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati yang dibotak. 3 kali. Setelah 3 kali wal muqassirin, baru yang qasar. Keutamaan yang botak 3 kali dibanding yang qasar. Botak itu halaq. Orang yang membotaki disebut haliq. Masuk huruf tak marbutah lil mubalaghah, haliqah. Haliqah itu tukang cukur sampai botak, sampai habis rambutnya. Kepala nama hente, masih ayah. Namanya haliqah. Kata Nabi SAW, wa fasadu dhatil bain ha'al haliqah. Orang yang merusak hubungan 2 orang mukmin adalah tukang cukur sampai botak. La aqulu ahluqus sya'ar, walakin tahluqud din. Aku tidak berkata haliqah ini tukang cukur rambut sampai botak. Bukan. Tapi tukang cukur agama. Apa yang dimaksud tukang cukur agama? Hasil pelaksanaan agama, hasil ibadah, hasil amal soleh yang melahirkan pahala itu dicukur habis pahalanya. Ini menunjukkan merusak hubungan 2 orang itu bisa menggugurkan banyak pahala kebaikan dari dia sampai habis. Ibarat rambut mah sampai botak. Karena haliqah namanya juga, halaq itu botak. Bukan disisakan sedikit. Kan rata-rata tukang cukur di kita mah tidak sampai botaknya. Barbershop umpamanya pangkas rambut jarang yang botak. Ada sih 1-2 yang botak. Tapi umumnya qasar, dipendekkan. Nah ini mah haliqah dicukur rambut. Kata Nabi SAW, orang yang merusak hubungan 2 orang adalah tukang cukur sampai botak. Tapi bukan mencukur rambut, mencukur agama. Pahala-pahala yang dia kumpulkan dari ibadah, dari amal soleh, habis oleh perbuatan dia merusak hubungan antara 2 orang yang tadinya bersahabat menjadi bermusuhan, bersaudara menjadi saling benci dan saling dengki. Itulah tukang cukur. Gede dosanya. Ngadu-ngadu domba, ngadu-ngadu rajawi sunnah. Makanya Nabi SAW menyatakan, la yadkhulul jannah nummam. Tidak akan masuk surga orang yang tukang ngadu-ngadu domba. Ngadu domba itu bukan domba diadu-adu, ya itu tidak boleh. Tapi maksud ngadu domba itu istilah untuk apa? Ngadu-ngadu orang. Memecah belah hubungan baik 2 orang yang tadinya nih
Mereka itu bersahabat, mereka itu bersaudara, mereka itu tadinya akrab dan dekat, tapi karena kita adu-adu maka menjadi bermusuhan, berubah menjadi bermusuhan. Dan ini sebuah perbuatan yang sangat besar dosanya. Sebanyak apa dosanya? Digambarkan seperti orang yang tukang cukur tapi yang dicukur agama. Cukurnya sampai botak. Bukan disisakan sedikit dua dikit, tapi dihabiskan. Haliqah atau tukang cukur dalam arti tukang merusak hubungan baik antara dua orang muslim menjadi buruk, itu duta-duta setan laknatullahi alaih. Setan yang menghasut dia. Karena itu salah satu target setan di dalam menggoda manusia begitu. Manusia digoda agar kafir, agar musyrik, agar murtad, nggak bisa. Karena kuatnya akidah dan tauhid mereka, maka target kedua setelah gagal dalam memurtadkan orang Islam adalah membuat perselisihan di kalangan kaum muslimin sehingga menjadi bermusuhan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna syaitan qad aisa ayyabudahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum." Sesungguhnya setan sudah putus asa untuk menggoda orang-orang yang tadinya beribadah kepada Allah, digoda agar musyrik kembali, agar kafir kembali, agar murtad kembali. Setan putus asa, ini orang gak bisa murtad lagi saking kuatnya akidah dan imannya. Walakin fit tahrish bainahum, tapi setan menggoda mereka dengan cara tahrish. Tahrish itu menimbulkan kebencian, menimbulkan kedengkian dan permusuhan di antara sesama mereka. Jadi ternyata orang yang merusak hubungan itu adalah duta-duta yang memang diutus oleh setan laknatullahi alaih untuk mengemban misinya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diterangkan sebuah berita bahwa penduduk Kuba terjadi tawuran antara sesama sahabat. Perang, tapi melempar pakai apa? Pakai batu. Tidak pakai pedang untungnya teh. Sebagaimana diterangkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Kata dia, anna ahla Kuba iqtatalu hatta taramau bil hijarah. Fa akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Faqal idhabu bina nuslihu bainahum. Penduduk Kuba berperang satu sama lain sampai mereka saling lempar dengan batu. Diberitahukanlah hari ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Idhabu bina nuslih bainahum. Yuk kita bareng-bareng berangkat ke sana. Kita damaikan mereka. Nabi mendamaikan berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quran. Fa'aslihu baina akhwaikum. Damaikan antara saudara kalian yang saling berselisih. Didamaikan. Sampai beliau sholat subuh kembali ke Madinah terlambat. Karena mendamaikan, dan itu terjadi di malam hari, dini hari. Sehingga para sahabat menyangka Nabi bakal sholat di Kuba. Makanya mereka sholat duluan di Madinah dipimpin oleh seorang imam. Ketika sholat subuh di rakaat yang kedua, Nabi SAW datang kemudian ikut sholat subuh gabung menjadi makmum. Hadis ini sahih riwayat Imam An-Nasai. Dan hadis yang barusan juga ada di dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih. Dan ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW mendamaikan para sahabat yang tadinya berselisih.
Nah, karena itu maka tak heran kalau orang-orang yang membuat maslahat Allah Azza wa Jalla bantu menyatukan hati orang-orang yang memang ingin islah. Kalau ada dua orang yang berselisih didamaikan, dua-duanya benar-benar ingin damai, dijamin akan damai. Allah menyatukan hati mereka. Tapi kalau didamaikan ternyata nggak damai, memang salah satu atau dua-duanya nggak mau damai. Kalau dua-duanya ingin damai, pasti didamaikan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ayat 35, "Iyurida islahan yuwafiqillah bainahuma." Kalau kedua belah pihak ini benar-benar ingin islah, ingin damai, Allah akan menyatukan hati keduanya. Disatukan ya, puntennya tadi hilaf gitu, udah silih rangkul, udah damai. Kalau ternyata didamaikan tidak bisa berdamai, berarti memang salah satu atau dua-duanya memang nggak mau damai sehingga tidak dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ingin damai maka pahalanya tanggungan Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang tidak ingin damai, orang itu zalim, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40, "Faman 'afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin." Siapa orang yang memaafkan pihak lain yang berselisih dengan dia, dimaafkan, wa aslaha, dan dia mau maslahat, mau islah, mau damai, mau akur, fajruhu 'ala Allah. Pahalanya tanggungan Allah. Orang itu akan dapat pahala. Siapa yang tidak mau damai, fa innahu la yuhibbul zalimin. Allah Azza wa Jalla benci, tidak suka kepada orang-orang yang zalim seperti itu. Oleh Allah orang itu disebut dengan sebutan zalim. Dan yang kedua, Allah Azza wa Jalla menyatakan orang itu tidak disukai, tidak dicintai alias dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua penjelasan tadi, tak heran kalau Allah Azza wa Jalla menyatakan wasulhu khairun. Berdamai itu jauh lebih baik bagi kedua belah pihak daripada tetap berselisih. Karena di dalam perdamaian terkandung berbagai macam keutamaan yang tidak terkandung dalam amalan-amalan yang lainnya. Tadi keutamaan berdamai itu pertama dapat rahmat. Mendamaikan orang lain yang berselisih dapat rahmat. Kedua, ini adalah bukti keimanan orang tersebut. Ya. Yang ketiganya tadi lebih besar pahalanya dibanding amalan-amalan sunnah, baik sholat maupun saum ataupun sedekah, lebih besar karena disebut afdol, lebih utama daripada ibadah-ibadah sholat yang lain. Itu dan poin-poin lain yang sudah diterangkan tentang keutamaan mendamaikan dua orang saudara yang berselisih, ya. Cukup ya penjelasan kita di sore hari ini sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga kalau ada yang mau ngacung silakan ngacung, kalau ada yang mau pakai tulisan juga dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan undang Ustaz dari Ciberem, Ustaz. Menyimpang dari tema ini yang kemarin Ustaz di Al-Uhwah. Bahasan Ustaz sangat menyentuh jamaah dengan teman-teman Ustaz. Di mana diterangkan bahwa momen-momen orang-orang yang menjerit ketika menghadap Allah, ketika di dalam neraka, dan seterusnya Ustaz. Nah, yang paling menyentuh itu Ustaz mengatakan bahwa kita sekarang masih di dunia, belum meninggal. Jadi belum ada cerita. Nah, di dalam surat Al-Mu'minun, kemudian Ibrahim yang Ustaz sampaikan itu adalah
bagi orang-orang kafir, orang yang berdosa dan orang yang berbuat zalim. Nah, bagaimana kedudukan ketika kita sebagai umat Islam yang katakanlah masih punya ketaatan walaupun minim, penyesalan nanti di hari akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin dijelaskan orang durhaka, orang kafir menyesal setelah kematiannya. Lalu minta dihidupkan kembali ke muka bumi untuk memperbaiki semua kesalahannya. Itu kan orang kafir. Sekarang bagaimana dengan orang mukmin? Suka ibadah, tidak kafir. Suka ibadah tapi suka juga maksiat. Kita lah gitunya. Kita suka ibadah, oh soklah lumayan. Suka maksiat, sedap. Ada dusta, ada gibah, ada mencela gitu ya. Apakah kita akan menyesal? Semua kita termasuk orang soleh ahli ibadah juga menyesal. Ketika akan mati, menangis. Dan itu teralami oleh para ulama solihin. Ketika para ulama itu sakit keras di akhir kehidupannya, menjelang kematiannya, nangis. Lalu ditanya, apa yang engkau tangisi? Bukankah engkau orang yang selalu beramal soleh, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya? Tapi kenapa engkau menangis menghadapi kematian? Atau apa kata beliau? Aku menangisi beberapa malam berlalu tanpa aku isi tahajud. Aku menangisi beberapa siang berlalu tanpa aku saum di dalamnya. Aku pun menangisi beberapa waktu berlalu dalam kehidupanku tanpa diisi bacaan Quran dan zikir di dalamnya. Menyesal. Kenapa waktu hidup tidak mengisi waktu-waktu tersebut dengan ibadah? Padahal ibadahnya sudah hebat di atas rata-rata. Tapi tetap ada dianggap oleh dia kekurangan yang mestinya bisa ditutupi. Menyesal. Itu ahli ibadah. Itu orang yang ahli amal soleh. Bayangkan sekarang orang yang lalai dalam ibadah banyak melanggar larangan. Tapi dia muslim. Salat osok walaupun khusyuk. Salat osok walaupun tidak berjamaah di masjid bersama imam di masjid. Salat suka walaupun tidak di awal waktu ditunda-tunda gitu ya. Dia akan menyesal. Kenapa salat saya lalai? Dia akan menyesal kenapa Ramadan saya diisi oleh saum yang hanya menahan lapar, haus, dan syahwat. Tidak diisi dengan tadarus, malamnya tidak diisi dengan qiyamul Ramadan, tidak diisi dengan infak dan sedekah, tidak diisi dengan ucapan-ucapan yang baik, tapi diisi dengan ucapan buruk, perbuatan buruk, dosa tetap dilakukan selama saumnya. Dia menyesal. Jadi semua orang menyesali apa yang berlalu dari kehidupannya berupa kekurangan ya. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk kita nanti menyesal. Kenapa ya? Banyak waktu yang kita lalaikan tanpa diisi dengan hal yang bermanfaat, bakal menyesal nanti. Sekarang enjoy menikmati waktu senggang, berleha-leha gitu ya, santai, mager, pewe, nangkep harigu, nanggei gado, ucang ange gitu ya. Sekarang enjoy menikmati. Nanti menjelang kematian, aduh menyesal. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk baca Quran, menghafal Quran, memurojaah Quran, membaca buku yang berisi ilmu? Kelak akan menyesal ya. Apa atau seberapa besar dosa istri yang mendiamkan, memusuhi suami? Kejam niat. Karena suami jarang atau malas sholat dan susah diajak ke kajian. Harus dibedakan antara
malas sholat dengan malas ke kajian. Karena sholat itu bukan hanya fardu tapi rukun Islam. Sebagian ulama menyatakan kafirlah orang yang meninggalkan sholat walaupun masih meyakini kewajiban sholatnya. Jumhur ulama menyatakan orang itu masih muslim, tapi muslim yang berdosa sangat besar. Besarnya ya, orang yang tidak sholat dosanya lebih besar daripada perampok, pembunuh, pemabuk, penjudi, pezina, lebih besar meninggalkan sholat. Kenapa? Karena kalau kalau seseorang merampok, membunuh, ya, itu yang dirampas adalah hak sesama manusia. Kalau tidak sholat, merampas hak Allah. Sholat ini hak Allah. Mana yang lebih besar dosanya? Tentu saja melalaikan hak Allah itu jauh lebih besar. Dan ini diterangkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, bab dosa besar kedua. Yang pertama syirik dan kufur. Yang kedua tarkus sholat, meninggalkan sholat. Apalagi seluruh sholat. Ini 1-2 kali sholat itu dosanya lebih besar daripada dosa membunuh atau merampok loh. Dari segi agama, bukan dari segi sosial atau politik. Kalau secara sosial orang yang sholat, orang yang tidak sholat tidak dianggap jahatnya. Secara sosial, hukum pidana. Enggak dianggap, enggak ada pasal siapa yang tidak sholat di penjara, enggak ada tuh. Atau siapa yang tidak sholat dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat kita sekarang enggak. Tapi kalau membunuh, merampok bisa dipenjara, orang-orang bisa ngamuk. Itu hukum sosial. Tapi hukum agama beda lagi. Lebih besar dosa orang yang meninggalkan sholat. Maka para ulama menyatakan kalau suami atau istri tidak sholat wajib diistitab. Istitab itu dituntut tobat dan melakukan sholat. Kalau tidak juga maka ceraikan. Kalau istri tidak sholat ceraikan oleh suami. Kalau suami tidak sholat, sebagian ulama wajib khulu, sebagian ulama fasakh. Bukan khulu lagi, fasakh itu rusak. Otomatis batal hubungan perkawinannya. Ikhtilaf ulama antara fasakh atau khulu. Tapi dua-duanya menunjukkan harus pisah, ya. Bukan dimusuhi seperti itu. Oleh karena itulah maka dakwahi istri atau suami yang meninggalkan sholat. Karena sholat itu rukun Islam. Rasul SAW menyatakan bahwa ra'su kulli amrin al-Islam wa umuduhu as-sholat. Ini yang sahih dari Nabi SAW. Pokok pangkal segala urusan adalah Islam dan tiangnya Islam adalah sholat. Kalau as-sholatu imaduddin, itu bukan hadis Nabi SAW, tapi ucapan Umar bin Khattab. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamadin, faman tarakaha faqad hadamadin. Siapa yang mendirikan salat berarti dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan berarti dia menghancurkan agamanya. Itu ucapan Umar bin Khattab. Tapi ucapan Nabi SAW, ra'su kulli amrin as-sholah wa umuduhu, ra'su kulli amrin al-Islam wa umuduhu as-sholah. Pokok pangkal setiap masalah adalah Islam. Dan tiangnya Islam adalah sholat. Maka ibarat bangunan kalau tidak sholat, satu pilarnya runtuh. Runtuh semuanya. Amruk itu bangunan masjid, bangunan tersebut. Nah, agama ibarat bangunan dalam diri kita. Kemudian tiang dari agama berupa sholat runtuh, ambruk, sudah bangunan agama dalam diri kita. Nggak ada agama lagi, ya. Jadi jangan abaikan sholat. Sholat adalah salah satu di antara rukun Islam. Bahkan rukun Islam teragung seusai 2 kalimat syahadat. Pertama tauhid, 2 kalimat syahadat, kedua sholat, ya. Kalau yang berselisihnya itu diri saya sendiri dan dengan teman.
Saya sudah mau minta maaf, ingin berdamai, tapi teman saya yang tidak mau. Jadi saya harus bagaimana? Berarti salah saya ya. Karena minta maaf kan. Minta maaf tapi tidak dimaafkan. Sampai di sana saja, kewajiban kita hanya minta maaf. Dimaafkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Cuma coba introspeksi kenapa dia sampai tidak mau memaafkan. Pertama, mungkin maaf kita kurang tulus. Ya, tidak disertai ekspresi. Kedua, mungkin terlalu sering. Berbuat itu minta maaf, berbuat itu minta maaf. Terus, iya mah ngeprank kan gitu. Sudah akhirnya tidak mau memaafkan. Ya. Tapi kalau umpah kita sungguh-sungguh, benar-benar dengan ekspresi penghayatan terhadap pengakuan bahwa kita salah, minta maaf dan tidak berulang, ini baru pertama gitu. Maka dia tidak memaafkan, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kewajiban kita hanya meminta maaf. Bagaimana cara mendamaikan keluarga yang berselisih? Sudah dengan cara yang lembut, tetap saja keduanya ego. Berdosakah bila akhirnya tidak lagi diingatkan untuk saling berkunjung? Sementara muamalah dengan orang lain sangat baik. Tah iya dibalik. Dengan kerabat yang harusnya baik, malah buruk. Dengan tetangga jauh, kawan jauh yang tidak ada hubungan kekerabatan, malah baik. Dibalik. Lihat. Kenapa mereka disebut kerabat? Makna kerabat adalah orang-orang yang terdekat. Kenapa disebut orang terdekat? Karena punya hubungan darah. Hubungan kekeluargaan. Adik atau kakak, paman, bibi, uwa, alo gitu ya. Dan turunannya seperti sepupu dan seterusnya. Itu ada hubungan dekat. Hubungan apa? Hubungan darah. Sebagian ada yang mahram nggak boleh sampai menikah, haram hukumnya. Dan ini menunjukkan jalinan hubungan baik harus lebih diperhatikan. Makanya infak, sedekah termasuk zakat yang paling utama adalah ke kerabat dulu. Asal kerabat itu orang yang berhak menerima fakir, miskin gitu ya. Kita wajib zakat, kasih ke mereka. Atau nggak ada zakat, tapi mau infak sedekah, kasih ke saudara yang memang fakir miskin. Di dalamnya ada dua nilai. Nilai zakat infak sedekahnya dan nilai silaturahminya. Yang dikasih nanti senang, dekat, mendekat, akrab kepada kita ya. Maka berbuat baik kepada mereka disebut silaturahmi. Silaturahmi itu perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang yang ada hubungan kekerabatan dengan kita, hubungan kekeluargaan. Adapun kepada orang yang tidak punya hubungan kekerabatan disebutnya ihsan. Sama-sama berbuat baik, ihsan berbuat baik, silaturahmi berbuat baik. Ke orang lain disebut ihsan, tapi kalau ke kerabat disebut silaturahmi karena perbuatan baik kita silah. Silah itu tali, penyambung, rahim, kasih sayang. Karena ada hubungan kekerabatan tadi. Ya, jadi kebaikan yang paling utama harus diperhatikanlah kebaikan kepada orang terdekat. Kepada keluarga sendiri, kerabat sendiri, yang ada hubungan kekerabatan, baru kepada yang lain. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara saya sebagai anak dalam membantu menyelesaikan perselisihan kedua orang tua saya yang sudah lama pisah ranjang? Ibu ingin bercerai, ayah tidak mau
ayah tidak mau cerai. Permasalahannya karena ekonomi. Aduh. Kalau mau ngebantu, coba bantu ekonominya, biasanya seri deh. Kenapa ibu ingin cerai? Karena kurang nafkah dari bapak. Kita sudah bekerja, kasih ke bapak, pak kasih ke mama. Dijamin seri deh nutarinya bagi doge kira. Karena itu masalahnya, maka selesai sudah. Ekonominya normal lagi, hubungan normal lagi. Nah sekarang kalau masalahnya kita juga belum mampu. Kita juga masih disubsidi. Bahkan kita sering menjadi penyebab lebih parahnya perselisihan orang tua. Sedikit-sedikit minta HP saya tuh mau diganti casingnya. Ribut orang tua. Ya. Saya sudah lama tidak jajan bakso, minta ribut orang tua. Memperparah. Maka pertama, berupayalah kalau tidak bisa membantu jangan lebih memperparah. Kedua, nah ini. Beri pengertian kepada ayah untuk lebih giat mencari nafkah. Beri pengertian kepada ibu untuk sabar di dalam kondisi seperti ini. Hanya itu, terus pupuklah imannya. Karena ini bermula dari iman, sabar dari iman, giatnya mencari nafkah juga dari iman. Ajak ngaji. Ajak, kalau ngaji harus ada ongkos, nggak ada ongkos, setel radio di rumah. Nggak ada radionya sudah zaman gitu. Ada TV sunnah, TV dakwah. Nggak ada TV juga, ada HP yuk nonton bersama. Live atau tunda rekaman sama saja ya. Tambahkan ilmu itu memberi tambahan iman. Iman bertambah berefek kepada kesabaran, berefek kepada etos kerja dan seterusnya. Jangan lupa juga mendoakan mereka semua, berdoa kepada Allah agar Allah melunakkan hati mereka berdua, mendamaikan hati mereka berdua, mensabarkan hati orang tua kita. Ini curhat. Ustaz, suami saya orangnya baik. Dipuji dulu ya. Belakangnya dibebetkan kira. Suami saya orangnya baik, setia, tidak pernah marah, tidak pelit. Tapi, tuh kan ada tapinya. Tapi saat ML, saya sedang mendiamkan suami saya. Tapi saat ini I dengan N-nya kayak M. Saat ini saya sedang mendiamkan suami saya. Cenah bager. Dikarenakan kemaksiatan yang dilakukan suami saya. Atau teu bager meureun. Secara berulang. Seperti menonton video-video haram. Orangnya baik atau tidak baik meureun. Setia atau teu setia. Tidak pernah marah tak ya. Da sieun derek marah kumaha. Tidak pelit. Itu tidak pelitnya nyungkun. Bukan nyungkun. Pamahugi supaya ngambek. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Karena yang saya inginkan atau pikirkan saat ini adalah berpisah. Ditambah kami pun sering diuji dengan keturunan. Karena kondisi suami saya yang kurang sehat. Maksudnya gak punya keturunan gitu. Dan saya menerima itu, namun untuk kemaksiatan tontonan haram yang dilakukan berulang rasanya berat. Mohon nasihatnya. Apakah saya berdosa jika ingin cerai? Kemaksiatan tersebut, ya dosa besar. Kalau yang dimaksud video-video haram itu adalah video porno. Walaupun ada orang yang dianggap tokoh, bangga, tidak merasa malu,
Ya saya suka nonton video porno. Apa salahnya? Saya sudah dewasa. Itu merasa bersalahnya. Nih kita tunjukkan salahnya. Salahnya adalah melihat aurat yang bukan istrinya. Kan gitunya. Yang dia tonton istrinya bukan? Bukan, pasti isi orang. Terus laki-lakinya kan sama laki-laki. Walau sama laki-laki nggak boleh dilihat auratnya. Ini ditonton, tidak merasa bersalah. Aduh, moralnya sudah di mana? Ada orang seperti itu? Ada apa banyak? Kan hiji sih kan. Anu kanyahuan banyak. Jadi tidak merasa bersalah dengan itu. Kita kasih tahu salahnya itu melihat aurat orang. Gitu. Kalau dia melakukan itu dengan istrinya, melihat aurat istrinya, boleh silakan sawargna. Tapi kalau aurat orang nggak boleh. Itulah salahnya ya. Nah, kalau itu ya itu dosa. Dosanya besar apa kecil? Besar. Karena apa? Karena adanya nas ayat dan hadis yang apa? Yang dilanggar. Allah menyatakan qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang mukmin, tundukkan pandanganmu tuh. Dari apa? Dari aurat yang Allah haramkan, walaupun hanya dalam bentuk video tadi, ya. Ada ayat Allah yang dilanggar. Hadis banyak lagi. Maka nasihati. Kalau kerusakan bisa diperbaiki, memperbaikinya lebih baik daripada membuangnya. Kecuali ibarat mobil, kalau kerusakannya parah, biaya memperbaikinya lebih mahal daripada harga mobilnya, lem biru saja mobil itu ya. Lempar, beli yang baru. Itu yang pertama. Kedua, tadi disebutkan ada diuji dengan keturunan karena kondisi suami kurang sehat. Maksudnya mandul gitu nggak bisa memberikan anak atau bagaimana? Kalau memang betul mandul itu alasan syar'i untuk boleh mengajukan khulu'. Karena apa? Karena tujuan utama pernikahan adalah memiliki anak. Nabi SAW menyatakan, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kamu dengan wanita yang penyayang dan subur. Karena aku merasa bangga dengan banyaknya kalian dibanding umat lain nanti pada hari kiamat. Oleh karena tujuannya itu, kalau pasangan kita tidak bisa memberikan turunan, maka tujuan pokok pernikahan tidak tercapai. Kalau dia seorang istri, maka si suami boleh menceraikannya. Atau tidak menceraikan tapi nambah istri. Kalau si istrinya yang pertama tidak mau diceraikan, jangan diceraikan, nambah nikah lagi. Dan istri wajib berito. Nah, tapi kalau suami yang bermasalah, istri fatwa dari para ulama, kasih waktu 1 tahun untuk berobat. Kalau sudah 1 tahun berobat ke segala macam obat tidak bisa, silakan ajukan khulu, gugatan cerai. Kemudian menikah lagi dengan lelaki yang bisa memberikan keturunan kepadanya. Ya, jadi masalah cerai atau tidaknya bukan sekedar nonton yang haram tadi, tapi yang kedua ini ya, tidak memberikan keturunan. Apakah itu yang dimaksud? Wallahu a'lam, sebab kalimatnya kami pun diuji dengan keturunan karena kondisi suami yang kurang sehat. Ini beragam ini tafsirannya. Bisa mandul, bisa impoten, bisa sudah punya anak tapi kemudian suaminya sakit, nggak bisa lagi menunaikan kewajiban, bisa macam-macam ya. Allahu a'lam bishawab. Terakhir mananya? Yewen gampang. Bagaimana dengan orang yang menceraikan pernikahan? Menceraikan pernikahan. Maksudnya
bagaimana dengan orang yang menceraikan pernikahan dan orangnya tidak minta maaf? Maksudnya tuh membuat suami istri bercerai gitu. Ya lebih lagi ya tuh. Merusak hubungan dua orang mukmin saja sudah besar dosanya. Merusak hubungan dua orang suami istri yang tadinya saling menyayangi mengasihi jadi bercerai, dihasut oleh kita, dosanya lebih besar. Dan itulah yang menjadi prestasi agung di mata iblis laknatullahi alaih. Iblis itu duduk di atas singgasananya di atas air. Diutuslah anak buahnya untuk kesana kemari. Kemudian laporan. Ketika laporan, saya sudah menggoda si anu yang tadinya sholat tidak sholat. Kata siapa? Iblis ma'amil tasyai'a. Kamu belum berbuat apa-apa. Sampai datang seorang, saya menggoda suami istri sampai bercerai, baru kamu memiliki kedudukan agung di sisiku. Jadi itu memang misi iblis. Nah, orang membuat suami istri menjadi bercerai, maka itu dosa besar. Makanya kalau ada suami beristri 2 atau lebih, maka istrinya tidak boleh menuntut suaminya untuk menceraikan madunya. Nggak boleh. Ada ancaman. Nabi SAW menyatakan, ya, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaq. Wanita mana saja yang menuntut suaminya untuk menceraikan istrinya yang lain, maka disebutkan lam tarih raihatal jannah, dia tidak akan bisa mencium baunya surga, alias dia terancam ke neraka. Ancaman neraka bagi seorang wanita menuntut suaminya menceraikan istri-istrinya yang lain. Tidak boleh. Apalagi orang lain suami istri dibuat menjadi bercerai oleh kita, maka dosanya lebih besar lagi, ya. Cukup ya sampai di sini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita kembali berjumpa di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.